Alur cerita Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-46 sampai 47. Cerita kemudian dilanjutkan ketika bos monster menggunakan skillnya. Melihat itu, Yeshio berkata, "Oh tidak, bos ini sedang menggunakan jurus pamungkasnya." Xiao Hui dan Xiao Luo tertahan. Apa yang harus saya lakukan? Jika skill digunakan akan menghasilkan 100% true damage. Yeshio hendak menggunakan equipment tanduk mengamuk dewa kehancuran. Saya hanya bisa mencobanya. Aktifkan perisai uang diaktifkan. Yeshio kemudian melompat lalu memberi serangan. Lalu terjadi sebuah ledakan. Yeshio kemudian terlempar mundur. Ia berkata, ini sangat sulit. Bos monster masih bisa bertahan. Ia kembali melancarkan serangan balik dan berkata, pergilah ke neraka. Serangan sang monster mengarah langsung ke arah Xiao Hui dan Xiao Luo. Ia berkata, aku akan melahap kalian semua. Yeshio yang melihat serangan sang monster, ia berkata, aku tidak percaya, aku tidak bisa memecahkannya, bahkan jika aku mencobanya lagi. Lalu sebuah notifikasi sistem muncul, batu pendingin, efek dipicu. Yeshio terus-menerus menyerang pertahanan dari sang monster. Perisai pertahanan sang monster akhirnya berhasil dipecahkan oleh Yeshio. Dan kini Xiao Hui dan Xiao Luo berhasil keluar dari perisai dari sang monster. Yeshio berkata lari, keluar dengan cepat. Dan terjadi sebuah ledakan di belakang mereka. Dari ledakan itu, Yeshio terlempar keluar. Ia berkata, perisai uang itu menghabiskan lebih dari 10 juta koin emas sekaligus. Serangan ini terlalu kuat. Dan di balik reruntuhan itu, sang monster juga berhasil dikalahkan. Yeshio berkata, tempat ini dibom menjadi reruntuhan, tetapi untungnya bosnya sudah mati. Benar saja, tidak ada peralatan yang dijatuhkan. Dan sebuah batu bercahaya muncul. Yeshio berkata, itu batu abyss lainnya, yang kelima. Yeshio melihat deskripsinya. Fragmen batu abyss kelima, nilai tidak diketahui, tidak dapat diidentifikasi. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi pada batu itu. Yeshio berkata, betapa menyilaukan cahaya itu. Apakah kelima pecahan ini akhirnya akan bersatu? Notifikasi sistem kemudian muncul. Kunci abyss rusak, nilai tidak ada. Kunci digunakan untuk membuka pintu tertentu tetapi dihancurkan oleh sesuatu kekuatan. Melihat itu, Yeshio berkata, kunci apa ini? Bagaimana saya bisa membuka pintu dengan kunci yang rusak? Sedangkan di tengah kota terlihat sebuah notifikasi pengumuman secara global. Pemain Daxia, Yeshio telah lulus ujian kenaikan Abyss level 50. Dihadiahi item legendaris, batu ilahi heroik dan poin zona perang Daxia plus 1. Dengan ini diumumkan, Yeshio, pemain dari negara Xia Agung, adalah pemain pertama di dunia yang mencapai level 50, mendapat plus 1000 poin atribut gratis. Melihat pengumuman global itu, orang-orang berkata, Yeshio benar-benar melewati ujian Abyss level 50. Sedangkan yang lainnya berkata, apa sih sistem zona perang itu? Apakah aku harus level 50 untuk membukanya? Peralatan dan barang berkualitas tinggi. Sial, aku bahkan tidak melihat satupun peralatan perak, jadi disinilah mereka mendapatkannya. Saya mengerti level 50 adalah desa pemula yang sebenarnya. Hanya orang kaya dan ahli teknis yang bersedia mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan sebuah equipment tingkat emas. Ya, Jiang Group hanya memproduksi satu peralatan tingkat epik. Orang-orang yang melihat semua pengumuman itu berkata, lebih baik tidak mempertimbangkan uji coba peningkatan yang sulit untuk saat ini. Peningkatan adalah prioritas utama saat ini. Di tempat yang lain, di lokasi kuil tertinggi, Yeshio kini telah kembali. Ia berkata, kenapa tidak ada orang di sini? Ebimon yang ada di pundaknya berkata, apakah Anda mengirimkannya ke tempat yang salah? Yeshio mendengar sesuatu di balik pintu dan berkata, ada orang di sana, ayo kita lihat. Ternyata, yang ada di balik pintu adalah orang-orang yang sebelumnya yang menonton pertarungan Yeshio di dalam ujian Abyss level 50. Mereka berkata, siapa bilang ruangan ini sinyalnya bagus? Jangan khawatir, gambarnya akan segera ada. Lalu dari belakang Yeshio datang. Ia berkata, permisi, apa yang kalian semua tunggu untuk lihat di sini? Pria di depannya berkata, apakah kamu baru saja tiba? Ia menjelaskan bahwa utusan Yeshio saat ini sedang mencoba ujian Abyss level 50. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dan bukan hanya para penjaga, tetapi bahkan beberapa tetua pun datang untuk menyaksikan keseruannya. Pria itu lanjut berkata, jika Anda ingin memulai uji coba, harap tunggu sebentar. Yeshio kemudian membalas, apakah menurut Anda ada kemungkinan Yeshio telah lulus ujian?
Lalu Tetapa Tua Agung tersadar. Yesio kini sudah hadir. Apa? Lulus ujian? Bagaimana mungkin? Apakah kamu utusan Yesio? Kini mereka semua tersadar bahwa Yesio sudah berhasil menyelesaikan ujian EBIS level 50. Kemudian seseorang bertanya, Tuan Yesio, apakah kamu telah lulus ujian EBIS? Yesio menjawab, ya lulus. Aku belum menerima hadiah karena lulus ujian EBIS. Tolong beritahu aku jika ada hadiahnya. Sedangkan pria yang ada di belakang melihat Ebimon. Ia berkata, apakah ini binatang buas yang dijinakkan Tuan Yesio? Tuan Yesio mengandalkan katak ini untuk melewati ujian EBIS. Lalu Tetapa Agung berkata, Tuan Yesio, bolehkah saya bertanya, berapa level bos terakhir? Yesio menjawab, tingkat immortal. Mendengar ucapan Yesio, orang-orang terkejut dan berkata, apa tingkat abadi? Itu benar-benar mengerikan. Tetapa Agung kemudian berkata, Tuan Yesio, tolong ikuti aku. Yesio hanya terlihat bingung lalu mengikutinya. Ia berkata, Tetua Agung, lihatlah ganjaran ujian ini. Tetapa Agung berkata, jangan khawatir tentang hadiahnya dulu. Sebelum itu, izinkan saya membawa Anda ke inti kuil untuk menerima berkat kehendak dunia. Yesio berkata, oh anugerah. Tetapa Agung membawa Yesio ke pohon dunia yang ada di belakang kuil Dewa Agung. Yesio berkata, pohon dunia, ini pohon dunia. Ini keinginan pohon suci. Sekarang terimalah berkat dari pohon suci itu. Selama proses pemberkatan, Anda hanya perlu menunggu dengan sabar dan kami akan melakukan penarikan terlebih dahulu. Lalu pohon itu tiba-tiba bersinar. Yesio terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Pohonnya semakin menyilaukan hingga Yesio menutup matanya. Yesio kemudian memperhatikan pohon itu lebih teliti. Ia berkata, ini pohon suci. Benih pohon suci tersebar antara langit dan bumi dan kehidupan mulai muncul. Kurcaci, naga, elf, goblin, ras kuno berkembang biak satu demi satu. Seekor naga raksasa mengitari langit. Satu hembusan naga dapat meratakan gunung. Para kurcaci mengendalikan peralatan canggih dan juga dapat mengeluarkan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih besar dari kekuatan mereka sendiri. Dan para elf mengendalikan kekuatan alam dan memiliki kemampuan untuk memenuhi gunung dan mengembalikan lautan. Dan tiba-tiba suatu hari, orang-orang asing muncul di benua itu. Mereka menyebut diri mereka dewa dan ingin membuat semua makhluk di benua itu tunduk kepada mereka. Di bawah kekuatan dahsyat para dewa, banyak ras memilih untuk menundukkan kepala mereka, seperti kurcaci, goblin, dan naga yang tidak percaya pada dewa dan bahkan berperang dengan mereka. Hingga suatu hari, sudut benua itu kembali diselimuti kegelapan dan invasi aneh muncul. Apa arti gambar-gambar ini? Mungkinkah invasi aneh ini ada hubungannya dengan para dewa? Lalu notifikasi sistem muncul. Orang luar, pergilah dan temukan jejak penghakiman suci. Hanya kekuatan penghakiman suci yang dapat menghentikan invasi kegelapan. Aku akan menuntunmu dan menerangi jalan untukmu. Mendengar itu, Yesio terkejut. Lalu sebuah item muncul di tangannya. Ia berkata, ini merupakan item pemberian dewa. Dengan deskripsi, setelah lulus ujian kenaikan tingkat EBIS, Anda telah mendapatkan pengakuan dari pohon suci. Kini Anda memenuhi syarat untuk mengejar kekuatan penghakiman suci. Gunakan karunia ilahi tertinggi dan Anda akan menerima perintah yang sesuai. Ayo raih kekuatan penghakiman suci dan Anda akan memiliki segalanya. Buah-buah dari pepohonan itu kini berjatuhan. Lalu sebuah notifikasi sistem muncul. Kamu telah menerima berkah pohon suci dengan berkah cahaya suci atribut dasarmu plus 5.000. Atribut pertumbuhan meningkat 100%. Tingkat kesehatan dan semangat meningkat 50 kali lipat. Dan kini statistik Yesio meningkat berkali-kali lipat. Ia kemudian berkata, berkah dari pohon suci ini terlalu ajaib bukan? Dan kini notifikasi sistem muncul lagi. Anda telah memperoleh berkah pohon suci. Kekuatan suci menyelimuti tubuh Anda. Bahkan makhluk-makhluk mengerikan dan aneh pun tak mampu benar-benar memusnahkan jiwamu. Kekuatan berkah saat ini 1. Melihat itu, Yesio berkata, keterampilan ini benar-benar dapat menghidupkanku kembali. Aku sudah punya perisi uang untuk melindungiku. Dan sekarang aku bisa dibangkitkan sekali lagi. Ini sungguh luar biasa. Lumayan, perjalanan ini membuahkan hasil yang lumayan. Setelah itu Yesio kembali ke dalam ruangan.
Tetapa Agung berkata, "Tuan Yesio, bagaimana dengan ini?" Yesio menjawab, "Tidak apa-apa, semuanya berjalan lancar." Tetapa Agung kemudian berkata, "Asal semuanya berjalan dengan baik, karena kamu telah diakui oleh pohon suci kami, kamu akan menjadi sahabat kuil kami mulai sekarang. Saya ingin bertanya, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan kuil dunia?" Yesio menjawab, "Saya belum punya ide untuk saat ini." Tetapa Agung menjawab, "Baiklah, tetapi jika Anda mempunyai niatan ini di masa mendatang, Anda dipersilakan melakukannya kapan saja. Ngomong-ngomong, ini hadiah karena berhasil menyelesaikan ujian Abyss level 50. Yesio menerima sebuah batu dewa pemberani tingkat legenda. Legenda mengatakan bahwa batu artefak ini yang hanya tersedia bagi para pejuang pemberani yang telah mencapai level 50. Hanya ada di kuil dunia. Batu ini memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat dan digunakan untuk memperkuat lambang keberanian." Yesio berkata, "Oh, batu pahlawan digunakan untuk memperkuat lancana pahlawan." Yesio kemudian berkata, "Baiklah, tidak ada yang lain, saya pergi dulu." Tetapa Agung berkata, "Baiklah, jaga dirimu Tuan Yesio. Jika Anda bersedia bergabung dengan kuil dunia, silahkan kembali kapan saja." Di tempat yang lain, di kota Naga Phoenix, terlihat seseorang sedang berjalan bersama dengan pengawalnya. Ia terlihat kesal dan berkata, "Minggir." Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, "Lihat, orang di sana mirip Lansley. Siapa yang mau mereka ganggu lagi? Orang itu sedang dalam masalah." Sedangkan temannya di sampingnya berkata, "Ayo cepat, kudengar Lansley, pembunuh yang kejam." Pria itu juga kini sudah sampai di kuil dunia. Ia berkata, "Mengapa dia belum keluar? Saya ingin membunuh seseorang." Siapakah yang dimaksud pria ini? Dan siapa orang yang ingin dia bunuh? Menarik untuk kita nantikan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.